Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 12. Para anak buah perguruan Jatikusumo segera bekerja keras memadamkan dua buah pondok yang termakan api. Ki Cangak Awu lalu memeriksa keadaan anak buahnya dan menghitung jatuhnya korban. Ternyata ada 3 orang anggota Jatikusumo yang tewas dan 6 orang yang terluka. Sedangkan di pihak musuh, ada 9 orang mayat musuh malang melintang di situ. Ki Cangak Awu memerintahkan para murid untuk mengubur mayat-mayat itu dan merawat yang terluka. Pada saat itu, tampak seorang murid wanita merangkak keluar dari rumah induk. Ia menderita luka-luka dan dengan susah payah ia merangkak keluar. "Makarti, engkau kenapakah?" tanya Nyi Pusposari sambil cepat mendekati murid wanita itu. "Aduh, ketiwasan, celaka, Ibu Guru." "Adi Nawangsi." "Kenapa Nawangsi?" Nyi Pusposari bertanya, tidak lagi memperhatikan Makarti yang terluka karena seluruh perhatiannya tertuju kepada putrinya, hanya gelisah sekali. Ki Cangak Awu memegang lengan istrinya. "Biar kutanya dengan tenang. Makarti, apakah keadaanmu baik-baik saja?" Ki Cangak Awu memeriksa luka di pundak dan paha murid perempuan itu dan hatinya lega melihat bahwa luka-luka itu tidak berbahaya, hanya luka kulit dan daging dan tidak mengandung racun. Lalu, setelah memeriksa dengan teliti dia bertanya, "Sekarang ceritakanlah, Makarti, apa yang terjadi tadi dengan Nawangsi?" Makarti lalu bercerita. Ketika terjadi pertempuran, ia tidak ikut keluar menyambut musuh karena ia mengkhawatirkan keselamatan Nawangsi yang memang menjadi kewajibannya untuk menemani putri ketua Jatikusumo itu. Ia dipercaya memiliki watak lembut sehingga akan mampu memberi bimbingan kepada Nawangsi dalam bersikap, bicara, dan bertindak sesuai dengan murid Jatikusumo, apalagi gadis kecil itu adalah putri tunggal sang ketua. Tadinya Nawangsi yang penuh semangat itu ingin keluar menyambut musuh, akan tetapi ia dicegah oleh Makarti yang mengkhawatirkan keselamatannya. Maka ia mengajak Nawangsi untuk tinggal di ruangan dalam saja. Akan tetapi, ketika pertempuran di luar sedang berlangsung ramai, tiba-tiba seorang pemuda melompat masuk ke dalam ruangan itu. Tangan kanannya memegang sebatang pedang. Pemuda itu memandang kepada Makarti yang sudah mencabut keris untuk mempertahankan diri, juga kepada Nawangsi, lalu bertanya dengan suara keren. "Di manakah putri ketua Jatikusumo?" Makarti hendak melarang Nawangsi mengaku, akan tetapi terlambat karena gadis remaja itu sudah menjawab lantang. "Aku Nawangsi, putri ketua Jatikusumo. Engkau siapa berani lancang masuk ke sini?" "Hahaha, bagus. Engkau ikut denganku." Laki-laki itu berkata dan dia sudah menggerakkan tangan kiri untuk menangkap lengan gadis cilik itu. Akan tetapi Nawangsi yang sejak kecil sudah dilatih ilmu silat oleh orang tuanya, dapat mengelak dengan melangkah mundur. "Jangan ganggu ia." Makarti membentak dan menyerang dengan kerisnya. Akan tetapi orang itu dengan sigapnya mengelak dan membalas dengan sabetan pedangnya. Terjadilah perkelahian, akan tetapi pemuda itu jauh lebih tangguh sehingga akhirnya Makarti roboh terkena sabetan pedang, terluka pundak dan pahanya. Ketika Makarti roboh, orang itu menangkap Nawangsi yang mencoba untuk melawan. Akan tetapi akhirnya gadis cilik itu dapat diringkus, dipanggul dan dibawa lari. "Begitulah yang saya alami, Bapak dan Ibu Guru." "Apa penculik itu tidak mengatakan siapa namanya?" tanya Ki Cangak Awu. "Tidak, dia sama sekali tidak bicara, kecuali ketika bertanya di mana adanya putri ketua Jatikusumo." "Seperti apa dia? Coba gambarkan seperti apa macamnya?" Kini Pusposari bertanya. "Orangnya masih muda, sekitar 25 tahun usianya. Bertubuh jangkung agak kurus. Wajahnya cukup tampan. Matanya tajam, hidungnya mancung dan mulutnya tersenyum mengejek, membayangkan kesombongan. Pakaiannya mewah. Hanya itu yang saya ingat." "Oh, iya, dia mempunyai sebatang keris yang terselip di pinggangnya dan membawa sebatang pedang." Bagaimana warna kulitnya?" "Hitam?" "Tidak, Ibu Guru, kulitnya agak putih, rambutnya agak keriting." Lanjut ke jilid 03. Kemelut Blambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hopinghu.
Jilid 03. Suami istri itu saling pandang dan keduanya mengerutkan alis karena tidak dapat mengenal siapa pemuda yang digambarkan Makarti itu. Bagaimanapun dan siapapun dia, sudah pasti penculikan ini ada hubungannya dengan para warok dari Ponorogo itu. Mereka menggunakan gerakan memancing harimau-harimau keluar dari sarang untuk memukul kita dengan penculikan itu, kata Ki Cangak Awu. Jahanam yang curang. Mengapa menculik anakku yang tidak berdosa? Awas, kalau engkau mengganggu anakku, aku bersumpah untuk membasmi mereka dengan taruhan nyawaku. Puspsari berseru dan kedua matanya menjadi basah oleh tangis yang ditahan-tahan karena kegelisahan hatinya memikirkan anaknya. Tidak ada jalan lain. Kita harus melakukan pengejaran ke Ponorogo, kata Cangak Awu. Suami istri itu lalu membuat persiapan, menyerahkan pengawasan Jatikusumo kepada murid-murid yang lebih tua. Kemudian mereka berdua menunggang kuda meninggalkan perkampungan Jatikusumo untuk melakukan pengejaran terhadap penculik anak mereka yang mereka sangka pastilah ada hubungannya dengan gerombolan yang dipimpin Ki Suro Singo dan Ki Suro Badak. Lepaskan aku. Setan kau. Monyet tikus kau. Lepaskan aku. Nawangsih meronta-ronta di atas punggung kuda ketika dia diboncengkan seorang pemuda yang menculiknya. Ketika diculik, ia sudah berusaha melawan, akan tetapi tangan kiri orang itu menampar tengkuknya sehingga ia jatuh pingsan dan tidak dapat meronta atau berteriak ketika dilarikan dari rumahnya. Penculiknya itu melarikan ia keluar perkampungan Jatikusumo dan melanjutkan pelariannya dengan kuda yang memang sudah dipersiapkan di situ. Dia mendudukkan Nawangsih di depannya dan membalapkan kudanya meninggalkan daerah itu. Setelah jauh dari Jatikusumo dan mereka tiba di dalam sebuah hutan, Nawangsih siuman dari pingsannya dan gadis cilik ini segera meronta dan memaki-maki. Hus, diam kau. Atau ingin kucekik mampus di sini. Bentak laki-laki muda itu. Laki-laki muda itu bukan lain adalah Dartoko, murid Kiai Kasmalapati. Seperti kita ketahui, guru dan murid ini pernah membikin kacau dusun Sampangan, menakut-nakuti dan memeras rakyat, bertindak sewenang-wenang bahkan menculik gadis-gadis dusun yang cantik. Kemudian muncul Maya Dewi yang mengalahkan mereka sehingga mereka melarikan diri ketakutan dari gua siluman yang selanjutnya dipilih Maya Dewi untuk dijadikan tempat ia bertapa mengasingkan diri untuk mengobati perasaan duka karena harus berpisah dari Bagus Sajiwo. Dartoko dan gurunya Kiai Kasmalapati mengobati luka dalam yang mereka derita dan kembali ke Belambangan dari mana Kiai Kasmalapati berasal. Segera dia menggabungkan diri dengan Adipati Belambangan yang bermaksud memberontak terhadap Mataram. Dartoko mendapat tugas istimewa, yaitu dia ditugaskan untuk mengacau dan kalau mungkin membunuh ketua dan para tokoh perguruan Jatikusumo karena perguruan itu terkenal sebagai perguruan orang-orang yang setia kepada Mataram. Pada waktu Dartoko tiba di luar perkampungan Jatikusumo, kebetulan sekali gerombolan para warok golongan hitam dari Ponorogo datang menyerbu. Dartoko mempergunakan kesempatan itu untuk menculik Nawangsih karena dari pengintaiannya dia pun melihat betapa tangguhnya ketua Jatikusumo dan istrinya.